Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Anti R. Halil, NIM 2019-07353. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Permasalahan pada Bank Syariah. Bab 1. Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari perkembangan aktivitas produktif permasalahan dibandingkan dengan aktivitas produktif yang dimilikinya. Secara kuantitatif, perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktivitas permasalahan atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah. Yang di bank konvensional sering disebut dengan non-performing loan. Menurut Bank Indonesia, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahan berada di bawah 5%. Pada Desember 2015, secara kumulatif pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah dari unit usaha syariah tercatat sebesar 4,84% atau 7,458 triliun dari total pembiayaan 153,968 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bank Syariah mengalami penurunan tipis. Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau mendapatkan dari pendapatan yang diperoleh tersebut akan dipakai oleh bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut, maka dari pembiayaan merupakan kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpanan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami difungsi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui sebab-sebab pembiayaan bermasalah. 2. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Manfaat penelitian. Dapat memberikan sumber pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu perbankan secara umum, dan perbankan syariah secara khususnya memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi, juga sebagai literatur atau bahan informasi lainnya. Bab 2. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipermasalahkan, dengan itu berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2. Transaksi dalam sewa-menyewa dalam bentuk ijrah atau dalam bentuk ijrah mutakhiyah bit tamlik. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, saham, dan istisna. Yang keempat,
transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh. Yang kelima, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Dari ketentuan peraturan perundang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah, sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah yang merupakan rasion pembiayaan bermasalah terdapat total pembiayaan. Ada pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dalam macet. Sebab pembiayaan bermasalah. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana oleh bank syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, sehingga dalam melaksanakan bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank, antara lain: yang pertama, hutang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar. Yang kedua, turunnya kesehatan pembiayaan. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan mempengaruhi pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor inter dan faktor-faktor enter. Faktor ini adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajemen, misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Yang terakhir, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diolah secara deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sumber dari jurnal. Penelitian ini membahas mengenai apa saja strategi penanganan pembiayaan permasalahan pada bank syariah dapat menimbulkan berisiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan yang ditanggung oleh bank, seperti hutang atau kewajiban pokok yang tidak dibayar dan turunnya pembiayaan kesehatan. Dari risiko tersebut dapat menimbulkan pembiayaan permasalahan. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal yang membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan permasalahan pada bank. Oke, sampai di sini saja. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.